Halo, perkenalkan nama saya Lalu Maulana Khairuman dari Universitas Bogor, angkatan 2022 dengan NIM 220101173. Pada video ini diperuntukkan untuk tugas UTS saya, yang dimana bakal ngebahas tentang seputar jaringan saraf tiuran model neuron. Oke, sekarang kita beralih ke apa itu jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah salah satu metode dalam kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi, yaitu melalui kumpulan neuron tiruan yang saling terhubung untuk mengenali pola, melakukan klasifikasi, melakukan prediksi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang diberikan. Setiap neuron tiruan dalam JST menerima sejumlah input berupa data numerik, memproses menggunakan bobot atau yang biasa kita sebut weight, yang mempresentasikan tingkat kepentingan masing-masing input, serta bias sebagai nilai penyesuaian tambahan. Nilai hasil perkalian input dan bobot dijumlahkan dan kemudian diproses oleh fungsi aktivasi yang menentukan apakah informasi tersebut diteruskan ke neuron berikutnya atau tidak. Output dari satu neuron akan menjadi input bagi neuron di lapisan berikutnya hingga akhirnya menghasilkan output akhir yang diinginkan. Dia memiliki kemampuan belajar dari data melalui proses pelatihan atau training, di mana bobot antara neuron akan selalu diperbarui secara bertahap menggunakan algoritma pembelajaran seperti backpropagation agar jaringan dapat mengenali pola dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Kelebihan utama dari JST adalah kemampuan dalam menangani masalah yang sulit diselesaikan oleh metode komputasi konvensional, terutama masalah yang bersifat non-linear atau memiliki pola kompleks dan tidak terstruktur. Contohnya, penerapan JST dapat ditemukan dalam sistem pengenalan wajah, prediksi cuaca, penganalisis keuangan, diagnosa medis, hingga pengenalan suara. Lalu, dalam jaringan saraf tiruan ada salah satu komponen dasar yang bernama model neuron. Ini berfungsi meniru cara kerja neuron biologis di dalam otak manusia. Dalam sistem biologis, neuron menerima sinyal dari neuron lain melalui dendrit, memproses sinyal tersebut di dalam badan sel, lalu meneruskannya ke neuron lain melalui akson. Konsep inilah yang kemudian diadaptasikan di dalam bentuk komputasi dan kecerdasan buatan menjadi neuron tiuran. Secara umum, model neuron di JST terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu input, merupakan nilai data yang masuk ke dalam neuron, bisa berupa angka atau variabel dataset. Ada juga bobot yang dilambangkan dengan W. Setiap input dikalikan dengan bobot yang menentukan seberapa besar pengaruh input tersebut terhadap output. Bobot ini dapat dinilai positif maupun negatif tergantung dengan pengaruhnya. Ada juga penjumlahan hasil perkalian antara input dan bobot dijumlahkan bersama. Bias berfungsi untuk menggeser hasil keluaran agar model menjadi lebih fleksibel dan akurat. Secara umum, model neuron dinyatakan sebagai rumus berikut. Nilai keluaran Y didapat dari hasil fungsi aktivasi F terhadap jumlah total hasil penjumlahan dari setiap nilai input X yang dikalikan dengan bobot masing-masing W, kemudian ditambah dengan nilai bias. X didefinisikan sebagai nilai input, W didefinisikan sebagai bobot yang diberikan ke input. Bias adalah angka tambahan untuk menyesuaikan hasil agar tidak terlalu bergantung pada input saja, semacam nilai batas. Adapun F, fungsi aktivasi misalnya sebagai sigmoid atau step function untuk menentukan apakah neuron akan aktif atau tidak. Ada juga Y, yaitu output neuron. Setelah melalui fungsi aktivasi, biasanya nilai kosong atau 1. Ada juga yang dinamakan fungsi aktivasi atau activation function. Nilai hasil penjumlahan tadi dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Fungsi ini berperan untuk menentukan apakah suatu neuron akan aktif meneruskan sinyal ke neuron berikutnya. Fungsi aktivasi juga memberikan sifat non-linearitas sehingga JST mampu menyelesaikan masalah yang kompleks. Beberapa contoh fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah sigmoid
ReLU atau TAN. Dan kemudian ada juga output yang biasa dilambangkan dengan Y. Setelah melalui proses aktivasi, neuron akan menghasilkan output yang diteruskan ke neuron lain di lapisan berikutnya dan menjadi output akhir dari jaringan. Di dalam JST, model neuron menjadi unit pemrosesan terkecil yang berinteraksi dengan neuron lainnya melalui jaringan lapisan atau layer. Setiap neuron akan mengubah informasi yang diterima dan hasilnya diteruskan ke neuron lain hingga mencapai lapisan output. Proses ini memungkinkan JST untuk belajar dari data dan menghasilkan prediksi yang sesuai. Kekurangan JST sangat bergantung pada desain model neuron, pemilihan fungsi aktivasi, serta bobot dan bias yang optimal. Oke, ada juga yang namanya fungsi aktivasi, sebuah fungsi matematika yang digunakan untuk menentukan apakah suatu neuron dalam jaringan saraf T1 akan aktif atau tidak. Berdasarkan hasil perhitungan nilai total input yang diterima, fungsi ini berperan penting dalam menghasilkan output dari setiap neuron dan memastikan jaringan saraf T1 mampu menangani hubungan yang kompleks serta non-linear antar data. Adapun jenis-jenis antar aktivasi, undak biner, undak hard limit, undak biner threshold, bipolar, bipolar dengan threshold, linear, serta sigmoid biner. Nah, untuk diagram dari undak biner hard limit, nilai Y akan untuk diagram undak biner hard limit, nilai Y akan bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan 0, dan jika X lebih dari sama dengan 0, maka nilai Y adalah 1. Untuk grafik undak biner threshold, fungsi threshold ini mirip dengan fungsi sebelumnya, bedanya terletak pada nilai batasnya. Kalau di sini menunjuk sudah pasti nilai batasnya adalah 0, tapi kalau di threshold nilai batasnya bisa ditentukan sendiri atau bisa di custom. Nah, untuk fungsi bipolar selanjutnya ada fungsi yang ada 3 outputnya, yaitu 1, 0, dan 1. Adapun juga bipolar dengan threshold sama dengan juga grafik sebelumnya yang bipolar, tetapi ini bisa kita custom sendiri untuk outputnya gitu. Oke, adapun juga grafik linear atau grafik identitas, ini fungsinya Y-nya sama dengan X, dan juga sigmoid biner. Oke, sekarang kita lanjut ke studi kasusnya. Sebuah perguruan tinggi ingin memprediksi apakah seorang mahasiswa dapat lulus tepat waktu atau tidak berdasarkan beberapa faktor akademik yang dimiliki mahasiswa tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi nilai IPK, jumlah SKS yang sudah ditempuh, dan jumlah kehadiran selama perkuliahan. Untuk itu, akan dibangun sebuah model neuron tunggal atau single neuron yang dapat memberikan prediksi apakah mahasiswa tersebut lulus tepat waktu atau tidak lulus tepat waktu berdasarkan ketiga input tersebut. Di sini ada tabel dataset yang dimana ada mahasiswa dengan IPK 3,5 yang telah menyelesaikan 120 SKS dengan kehadiran 90. Untuk target outputnya itu Y. Dan ada juga mahasiswa B dengan IPK 2,8 yang telah menempuh 100 SKS dengan kehadirannya 70 dan targetnya adalah 0. Dan ada juga mahasiswa C yang telah menyelesaikan IPK dengan 130 SKS, IPK 3,2 dengan 130 SKS dan kehadirannya 85 dengan target Y. Oke, kita lanjut ke langkah penjelasannya. Pertama, untuk langkah penjelasan pertama, kita menormalisasikan data asli itu menggunakan rumus min max scaling. Nah, nanti ini rumus yang akan kita pakai, dan juga untuk step selanjutnya itu kita menginisialisasikan bobot, bias dan biasnya. Diketahui di dalam soal tidak ada didefinisikan antara bobot dan bias, maka dari itu kita memakai perumpamaan saja. Untuk W1-nya adalah 0,4, W2-nya adalah 0,3, W3-nya adalah 0,2, dan biasnya adalah 0,5. Setelah kita inisialisasikan, maka lakukan perhitungan untuk weight term sum-nya dengan rumus berikut. Nah, setelah melakukan perhitungan dari setiap mahasiswa tersebut, maka kita akan memasukkannya ke fungsi sigmoid
untuk simulasi perhitungannya, menormalisasikan data asli dengan rumus min-max scaling, kemudian melakukan perhitungan dari setiap mahasiswa untuk menentukan weight sum-nya, dan step terakhir adalah setelah dilakukannya perhitungan dan didapatkan hasil dari weight sum-nya setiap mahasiswa, maka lakukan perhitungan dengan memasukkan hasil tersebut ke rumus fungsi sigmoid untuk setiap mahasiswa tersebut. Oke, untuk di step 1, sebelum kita menormalisasikan perhitungannya, kita lakukan dulu rangkuman antara tiga variabel yaitu IPK, SKS, dan kehadirannya. Kita tentukan dulu nilai minimal dan nilai max-nya. Untuk IPK kita dapatkan nilai IPK-nya itu yang paling minimal ada 2,8 dan nilai max-nya 3,5. SKS 100 dan nilai max-nya adalah 130. Untuk kehadiran 75 dan nilai max-nya 390. Lalu kita normalisasikan dengan rumus yang tadi, maka didapatkan nilai mahasiswa A dengan IPK 1 dengan SKS 0,0667 dan kehadiran 1. Oke, untuk mahasiswa B didapatkan IPK dengan 0, SKS-nya 0 dan kehadirannya 0. Dan mahasiswa C itu IPK-nya 0,5714, SKS-nya 1 dan kehadirannya 0,667. Oke, setelah kita menentukan hasil yang telah data yang telah dinormalisasikan, maka kita mulai untuk perhitungan weight sum-nya, yaitu kita definisikan di sini sebagai Z sama dengan input variabel 1 dikali dengan bobot 1 ditambah dengan variabel 2 dikali dengan bobot 2 ditambah variabel 3 dikali dengan variabel 3 dan kemudian ditambah dengan bias, maka dihasilkan 1,3 untuk yang mahasiswa A. Setelah didapatkan hasilnya, maka kita masukkan nilai tersebut ke dalam fungsi sigmoid yang didapat hasilnya itu 0,7858. Nah, setelah itu ini adalah hasil dari mahasiswa A. Baru kita lakukan kalkulasinya ke mahasiswa lain. Adapun mahasiswa B didapatkan hasilnya 0,5 dan pas saat dimasukkan ke fungsi sigmoid didapatkan hasil 0,6225. Dan untuk mahasiswa C didapatkan hasil 1,1619 dan kemudian setelah dimasukkan ke fungsi sigmoid didapatkan hasil 0,7616. Nah, dari hasil tersebut kita buat tabel di mana mahasiswa A untuk sumnya itu 1,3, sigmoidnya 0,787858 dan hasil prediksinya adalah 1. Nah, hasil prediksi 1 tersebut ditentukan bahwasanya jika hasil dari sigmoid tersebut di atas 0,5 maka didefinisikan sebagai 1 atau lulus. Nah, di sini setiap mahasiswa itu diprediksi nilainya adalah 1. Maka disimpulkan bahwasanya model neuron sederhana dengan fungsi aktivasi sigmoid biner dapat digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Normalisasi data penting dilakukan agar hasil perhitungan lebih profesional. Hasil simulasi menunjukkan bahwa model ini efektif untuk prediksi biner sederhana, namun perlu pengembangan yang lebih lanjut untuk menghasilkan yang lebih akurat gitu. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Itunya datang dari saya. Jika ada kelebihan maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.